Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retnawati Wulandari, perwakilan dari kelompok 6, akan menjawab pertanyaan dari Mbak Linda mengenai berita Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan tidak memungut PPh pasal 21 atau pajak penghasilan yang diambil dari gaji buruh di sektor manufaktur. Dari berita tersebut, menurut kami ini merupakan kebijakan fiskal untuk menstimulus perekonomian di sektor manufaktur. Mengingat ekonomi kita yang seperti dikala ada pandemik yang diuntungkan perusahaan bukan pada karyawan. Hal ini merupakan wacana dalam berita. Intinya, bagus jika hal ini berharap akan benar-benar berdampak. Jika wacana ini benar-benar terrealisasikan, hal ini akan banyak menguntungkan bagi perusahaan manufaktur. Mungkin itu dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Deka Pratiwi akan menjawab pertanyaan dari Alfi NIM 1856. Pertanyaannya yaitu, apakah pemerintah harus menggunakan sistem pajak untuk mengurangi sebuah ketimpangan? Jawabannya tuh iya, karena pajak sendiri juga penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan di Indonesia. Lalu, langkah penting untuk mengatasi ketimpangan melalui pajak adalah kita memastikan kelompok kaya tidak bersembunyi di penerimaan pajak. Oleh karena itu, di sini perlunya reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah juga memperkuat komitmen dan mengimplementasikan kebijakan untuk mengurangi sebuah ketimpangan melalui instrumen lain, termasuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana transfer desa tersebut. Dengan reformasi sistem perpajakan ini diharapkan pengemplang pajak akan jerah sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi intinya, pajak tersebut bisa untuk mengatasi ketimpangan dan digunakan negara sebagai dana pembangunan desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Dela. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi Novita, NIM 18023110057. Pertanyaan dari Vivi intinya adalah menanyakan keterkaitan antara pajak dengan efisiensi ekonomi. Oke, jadi begini, pajak sendiri sebenarnya menimbulkan tiga hal. Yang pertama yakni beban pajak atau tax burden. Jadi tax burden ini adalah beban pajak yang harus dibayar oleh pembayar tersebut. Nah, disesuaikan dengan tarif dan demand and supply elasticity. Terus beban tambahan atau excess burden. Hal ini merupakan kerugian inefisiensitas ekonomi nasional yang diakibatkan oleh pajak. Selanjutnya, mengenai jumlah dari keduanya, yakni beban pajak dan beban tambahan yang sering kita sebut dengan total burden atau total beban. Nah, berkaitan dengan excess burden, biasanya kita juga sering menyebutnya sebagai deadweight loss or resources misallocation. Oke, untuk mengenal lebih lanjut apa itu tax burden, kita bisa lihat di kurva samping ini. Kita bisa lihat di kurva equilibrium curve dari demand and supply. Kita bisa lihat di sini ada surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus produsen digambarkan pada titik P0E dan titik P0D. Sedangkan titik surplus oleh konsumen digambarkan oleh P0S, E, dan P0. Nah, bagaimana bisa kita melihat efek burden excess burdennya? Kita lihat di kurva keseimbangan demand and supply-nya juga. Nah, jadi begini, di dalam pajak kita mengenal ada yang namanya tax incidence theory. Jadi masih diperdebatkan siapa yang harus menanggung pajak tersebut dari adanya market reaction. Jadi total burden itu juga merupakan
reaksi pasar akibat adanya perubahan di pasar tersebut. Seperti itu. Misalkan adanya kenaikan pajak. Sebenarnya pada dasarnya pajak pada produksi itu dibebankan oleh produsen. Jadi di kurva di samping kita bisa melihat adanya kenaikan dari titik S0 ke titik S1 yang mana merupakan akibat dari pertambahan pajak. Karena kita yang seperti yang kita asumsikan tadi, sebenarnya yang menanggung beban pajak produksi adalah produsen. Jadi mengurangi jumlah atau quantity dari supply atau yang jumlah yang barang yang ditawarkan, barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Akibatnya apa? Akibatnya dari titik Q0 yang merupakan keseimbangan awal pindah ke titik Q1. Nah, jadinya ada keseimbangan baru di titik E aksen. Kita lihat di sini surplus konsumen yang tadinya di titik P0E P0S jadi di titik P1D E aksen B P0. Nah, titik demikian juga dengan surplus produsen dari titik dari titik produsen dari titik P0E P0D ke titik P0B P1SA dan surplus konsumen yang dari titik P0E P0S ke titik P1D E aksen B P0. Jadi begitu ada kenaikan harga dari harga yang harusnya ditanggung oleh konsumen dari titik P0 ke titik keseimbangan P1D dan harga yang diterima yang dari harga untuk produsen sendiri dari titik P0 turun ke titik P1S. Nah, adanya loss surplus baik dari sisi producer atau dari sisi consumer. Nah, kehilangan atau loss surplus inilah yang disebut atau dinamakan oleh excess burden. Dan perlu diketahui, pajak pada dasarnya harus diterima pemerintah. Pada kaitan hal ini tidak serta-merta diterima oleh pemerintah juga, seperti itu. Sekian dari saya, mungkin bisa membantu apa yang dipertanyakan oleh Vivi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fastira Sista. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Laila, yaitu akhir-akhir ini kurs rupiah mengalami pelemahan yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika. Apakah hal tersebut berpengaruh pada penerimaan pajak dan distribusi pendapatan, serta apa dampaknya terhadap ekonomi? Jawabannya yaitu iya, berpengaruh. Pelemahan rupiah yang terjadi saat ini dinilai bakal mempengaruhi penerimaan pajak, sebab dengan rupiah yang melemah, utang dari korporasi bisa membengkak sehingga berpengaruh ke perhitungan pajak yang bakal dibayarkan. Begitu juga terhadap distribusi pendapatan, baik terhadap pendapatan faktor produksi maupun rumah tangga. Untuk dampak terhadap ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu produktivitas produk barang dan jasa akan semakin menurun, serta yang paling nyata berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia adalah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika.